Saatnya kita ikuti Gerbang Guru Penggerak, ajang bincang-bincang bersama guru penggerak. Radio Edukasi BBGBDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Halo, apa kabar insan edukasi dan sahabat BBGBDIY? Senang sekali di kesempatan siang hari ini, saya Yuda Wijesena bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini dalam program Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng bersama dengan guru penggerak. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbgbdi.kemdikbud.co.id/radio edukasi, dan Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBGBDIY. 1 jam saya akan menemani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja saya pun juga mengundang Anda, baik insan edukasi ataupun juga sahabat BBGBDIY yang mau bergabung, bisa melalui WhatsApp di nomor 0856 900 1251. 0856 900 1251, atau yang mau mengajukan pertanyaan melalui chat YouTube juga bisa dengan format ketik nama spasi instansi spasi pertanyaannya. Baik insan edukasi dan sahabat BBGBDIY, kali ini Gerbang Guru Penggerak menghadirkan seorang guru penggerak, dan beliau juga seorang kepala sekolah dari SD Negeri Kuayuhan Sleman, Ibu Ratih Kumaladewi, Sarjana Pendidikan. Dan kali ini kita akan membahas terkait topik optimalisasi peran orang tua siswa di sekolah. Baik, insan edukasi, sekolah sebagai institusi pendidikan mampu mencetak generasi penerus bangsa yang unggul. Begitu juga dengan orang tua, memiliki peran strategis dalam membantu dan meningkatkan pembelajaran anaknya, sehingga sekolah dan orang tua memiliki peranan penting dalam meningkatkan keefektifan belajar. Karenanya, untuk mencapai keefektifan proses belajar mengajar pada siswa, sekolah mengajak orang tua untuk bekerja sama guna meningkatkan kualitas pembelajaran secara langsung. Lantas bagaimana sih cara mengoptimalisasikan peran orang tua siswa di sekolah? Baik, kita akan bahas bersama di kesempatan kali ini bersama dengan narasumber guru penggerak kita, Ibu Ratih Kumaladewi, Sarjana Pendidikan dari SD Negeri Kuayuhan Minggir, Kabupaten Sleman. Kita sapa dulu, beliau sudah hadir. Halo, selamat siang Ibu Ratih Kumaladewi. Halo Mas Yuda, selamat siang. Apa kabar ini Bu? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Iya, sehat. Oke, selamat datang di Radio Edukasi. Dan gimana ini? Ini kali pertama siaran atau sudah yang keberapa ya? Baru pertama Mas Yuda. Baru pertama Iya. kali, gimana perasaannya? Ada rasa deg-degan di awal karena ini baru pertama, bingung nanti gimana ya. Terus tapi saya juga senang ini menjadi pengalaman pertama saya. Kemudian nanti kan mungkin saya juga bisa share nih ke teman-teman atau ke anak-anak juga pengalaman yang istimewa ini, karena langka loh Mas mendapatkan kesempatan kayak gini juga. Betul sekali. Kayak gitu. Oke. Jadi seneng ya Bu ya? Iya, seneng Mas. Oke, nah insan edukasi, saya akan kasih kesempatan Ibu Ratih Kumaladewi untuk memperkenalkan diri kepada insan edukasi juga sahabat BBGBDIY yang menyaksikan acara ini. Silakan Ibu Dewi. Iya, terima kasih. Halo insan edukasi dan sahabat BBGBDIY, perkenalkan saya Ratih Kumaladewi, saya guru di SD Negeri Kuayuhan, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman. Saya di SD Negeri Kuayuhan sejak 27 Desember 2023. Seperti itu Mas. Oke, jadi sejak 27 Desember Iya. 2023 ini Ibu Ratih Kumaladewi bertugas di SD Negeri Kuayuhan Minggir Sleman. Betul Dan sekali. sebagai kepala sekolah, gitu Iya. kan? Jadi belum ada 1 tahun ini. Belum. Oke, masih baru. Selamat ya Bu ya, sudah diangkat sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Oke, nah saya penasaran ini seperti apa sih profil singkat dari SD Negeri Kuayuhan Minggir Sleman ini? Bisa dijelaskan? Terima kasih Mas Yuda. Untuk SD Negeri Kuayuhan Minggir ini berada di Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, dan ini adalah salah satu sekolah pinggiran Mas Yuda. Oke, karena sekolah kita pinggiran. ada di perbatasan dengan Kulon Progo. Kalau mungkin Mas Yuda suatu saat
ke sana Mm-mm, mm-mm. gitu. Nanti letaknya paling ujung barat Oke. seperti itu. Mm-mm, Kemudian kita memiliki guru dan karyawan kurang lebih 15 orang. mm-mm, Kemudian jumlah murid dari kelas 1 sampai kelas 6 70 siswa saja Mas mm-mm. Yuda. Oke, saat ini jumlah murid 70. 70 siswa gitu Iya, ya jumlahnya ya. Oke, untuk gurunya tadi berapa? Gurunya ada guru dan karyawan Mas. guru dan karyawan Iya, mm-mm, itu kurang lebih ada 15. 15 ya. Oke. Nah, apa sih yang istimewa dari SD Negeri Kuayuhan Minggir Sleman ini, Bu? Kalau yang istimewa Mm-mm, karena di sini itu kulturnya, lingkungannya itu mm-mm. lingkungan pengrajin anyam. Oke, anyaman bambu ya? Iya. Oh, iya ya. Nah, Mm-mm. di sini tuh saya juga heran Mm-mm. anak-anak kecil itu udah pada pinter, Mas. Sudah pinter ya? Udah pada Mm-mm, pinter buat anyaman, mm-mm, walaupun beberapa masih anyaman dasar. mm-mm, mm-mm, Tetapi kalau udah anak-anak udah gede yang kelas mm-mm, 5, 6 itu mereka udah yang udah apa namanya kombinasi mm-mm. udah motif-motif yang Motif-motif iya ya. kayak Mm-mm. gitu. Nah, di situ saya melihat ada keunikan sendiri, ada hal Oke. yang berbeda Mm-mm, mm-mm, dari sekolah yang lain. Nah, mm-mm. menurut saya itu satu potensi yang nggak bisa Betul. dimiliki Mm-mm, sekolah lain, mm-mm. dan ini merupakan aset, nih Nah, Mas, betul aset sekali. saya. Nah, Oke. mungkin next akan saya kembangkan nih Oke. kayak gitu. Jadi ini Ibu Ratih Kumala Dewi sudah melihat potensi yang ada di SD Negeri Kuayuhan Minggir Sleman ini pastinya akan sudah ada di dalam benaknya nanti akan diapakan gitu ya ke depannya Iya, gitu kan ya. iya, Ini sebagai sesuatu yang sangat luar biasa tentu saja mempunyai potensi dasar yang sudah ada sejak lama otomatis kan di situ ya. Jadi mm-mm, perlu digali lagi, perlu iya, dikemas sedemikian rupa sehingga nantinya akan menjadi program unggulan gitu kan? betul. Wow, luar biasa. Istilahnya kalau dulu mungkin sudah ada ya, Heeh. tapi memang belum di up ya, Mm-mm, kayak mm-mm, gitu. Nah, mm-mm, ini saya mencoba untuk mm-mm. yang anyam ini nanti kita masukkan juga di P5-nya, Oke. kemudian ini Mm-mm, kolaborasi juga dengan mm-mm. orang tua lah, mungkin Wow. kayak gitulah. Oke. Angan-angannya kayak gitu, Mas. Oke, kita tunggu nanti seperti apa Iya, progresnya gitu ya. oke. Oke. Nah, terkait dengan tema hari ini yaitu optimalisasi peran orang tua siswa di sekolah. Nah, Ibu Ratih Kumala Dewi kan masih baru ya di SD Iya. Negeri Kuayuhan ini. Nah, seperti apa sejauh ini seperti apa sih keterlibatan orang tua atau peran orang tua siswa di SD Negeri Kuayuhan Minggir Sleman ini? eh Awalnya, Mas, Mm-mm, kalau saya melihat yang di SD Negeri Kuayuan tuh, kalau awalnya itu ya orang tua datang itu cuma mungkin ngantar anak, mm-mm, jemput anak. iya, Kemudian datang ke sekolah itu karena mm-mm, ada undangan atau karena ada kepentingan mm-mm, mungkin ya, ada yang mau bayar apa atau iuran apa mm-mm, kayak gitu atau menghadiri rapat kayak mm-mm, gitu. mm-mm, Nah, cuma kayak gitu, Mas, masih mm-mm, sebatas seperti itu. mm-mm, Termasuk juga WhatsApp yang mm-mm, di apa grup mm-mm, itu yang di perkelas itu cuma ya kayak gitu. mm-mm, Hanya sebatas menyampaikan informasi dari sekolah, misalnya ada pengumuman mm-mm, atau ada penugasan kayak mm-mm, gitu. Hanya seperti itu. mm-mm. Saya awalnya masih melihat yang seperti itu, Mas. Oh gitu ya. Jadi masih hal yang rutinitas ya, Iya, betul. hal yang rutinitas dan itu hanya sebatas informasi-informasi yang ada dari sekolah apa ke orang tua gitu ya. Betul Jadi sekali. belum ada yang sifatnya feedback yang apa yang betul-betul rasa kekeluargaan itu belum ada gitu ya Iya, mungkin ya. kekeluargaan dan rasa Rasa memiliki. memiliki, Iya. oke. Nah, di sini terkait dengan peran orang tua siswa di sekolah. Nah, ini seberapa penting ini? Kalau menurut saya, Mm-mm, peran orang tua itu sangat penting sekali, mm-mm, Mas. Mengapa saya katakan penting? mm-mm, Karena coba Mas Yuda bayangin dengan mm-mm, jumlah murid 70 mm-mm, dan mungkin Mas Yuda juga bisa bayangkan dengan alokasi bos mm-mm. berapa Iya, gitu kali cuma 70 70 dengan siswa. operasional yang luar biasa. Mm-mm, Apa iya kita bisa berkembang mm-mm, kalau kita tidak mengoptimalkan mm. wali? Oke. Mm-mm, Nah, wali ini tidak hanya sebagai istilahnya apa-apa kita mintai mm-mm, iuran mm-mm, atau apa itu enggak. mm-mm, Tapi kalau mereka sudah punya rasa memiliki mm-mm, sekolah dan peran di situ, mm-mm, saya yakin mereka itu melakukan sesuatu hal untuk sekolah itu ya nggak usah berpikir panjang kayak mm-mm. gitu, Mas. Iya, ya. Jadi kalau di sini saya pengennya itu
wali itu mengubah mindset yang Mm-mm. tadinya mungkin ke sekolah itu tadi Cuman mengantar. cuma nganter, Mm-mm. cuma misalnya dipanggil mungkin karena anaknya bermasalah, Mm-mm. atau kalau nggak anaknya nilainya Mm-mm. jelek, Mm-mm. atau mungkin sesuatu nanti ke sekolah itu paling iuran kayak gitu. Saya pengen mengubah mindset Mm-mm. itu, Mm-mm. biar di sekolah itu menjadi rumah keduanya anak-anak. Anak-anak. Lah, Mm-mm. kalau sekolah ini rumah kedua anak-anak, terus gimana biar anak-anak Mm-mm. nyaman? Saya Mm-mm. pengennya kayak gitu. Mm-mm. Nah, kayak gitu, Mas. Oke. Jadi saya pengen itu. Oke. Orang tuanya juga mempunyai rasa memiliki kayak Mm-mm. gitu. Oke, lantas kira-kira apa sih manfaat yang bisa diambil terkait dengan keterlibatan orang tua siswa itu di dalam kegiatan-kegiatan di sekolah? Banyak sekali, Mas, Mm-mm. manfaatnya, terutama eh semuanya lah, Mas. Oke. Baik kalau misalnya sih, saya ambil contoh misalnya yang akademik dulu Mm-mm. ya. Di dalam akademik orang tua itu berperan karena apa? Coba kalau kita sekolah itu hanya berapa jam, Mas? Mm-mm. Mm-mm. Tapi kalau di rumah itu kan mereka berjam-jam lebih Berjam-jam lama lebih kan, lebih lama, lama iya. daripada Di di sekolah sekolah. waktunya. Mm-mm. Nah, kalau di sekolah itu kan istilahnya guru sudah mungkin menyampaikan Mm-mm. materi, udah ngajar dan sebagainya. Tapi kalau di rumah nggak diulang, Mm-mm. nggak ada istilahnya feedback dari orang tua, Mm-mm. cuma dibiarkan aja pulang dari sekolah ya udah Mm-mm. gitu dibiarin, nggak ada yang ditanyain anak-anaknya Mm-mm. tadi misalnya tadi pelajarannya apa ya, Mm-mm. hal yang mengasihkan di sekolah apa, kamu Mm-mm. dapat pengalaman apa, Mm-mm. ya anak-anak ya udah Begitu gitu, saja begitu gitu saja. ya. Itu Mm-mm. dari hal akademik, Mas. Mm-mm. Kalau yang dari non akademik, peran orang tua itu banyak banget. Mm-mm. Karena apa? Di situ kalau orang tua bisa diajak kolaborasi, diajak kerjasama, Mm-mm. otomatis hal-hal yang mungkin tadi dianggap dianggap nggak mungkin, Mm-mm. sesuatu yang mungkin wah itu butuh biaya yang banyak, Mm-mm. ini itu akan terpatahkan, Mas. Mm-mm. Karena adanya bantuan dari wali, Oke. kolaborasi dari wali. Mm-mm. Oke, jadi Kayak gitu. manfaatnya tuh sangat banyak sekali gitu ya dengan Banyak banget, adanya Mas. peran dari orang tua siswa atau wali itu di dalam kegiatan-kegiatan sekolah gitu ya, Bu Iya, ya. Oke, baik, Insan Edukasi juga sahabat BBGBD yang pasti kita masih di program Gerbang Guru Penggerak Gerak Bareng bersama dengan Guru Penggerak, dan kali ini bersama dengan guru penggerak kita Ibu Kepala Sekolah Ibu Ratih Kumaladewi Sarjana Pendidikan dari SD Negeri Kuayohan Kapanewon Minggir Sleman, dan kali ini kita masih membahas terkait dengan optimalisasi peran orang tua siswa di sekolah. Baik, saya ingatkan yang mau bergabung silakan ya. Saya tunggu melalui WhatsApp di nomor 0856 900 1251 0856 900 1251, atau yang mau mengajukan pertanyaan melalui chat YouTube juga bisa. Silakan bisa menuliskannya dengan format ketik nama spasi instansi spasi pertanyaannya. Baik, Bu Ratih Kumaladewi, kita akan jeda dulu untuk menyimak beberapa selingan berikut. Tetap di Gerbang Guru Penggerak Gerak Bareng bersama dengan Guru Penggerak di Radio Edukasi. Nama saya Lucia Pangestika. Saya lahir di Kapuas. Selama kurang lebih 3 tahun saya mengajar sebagai guru TK. Setelah itu di tahun 2016 saya sempat berhenti menjadi seorang guru TK. Di tahun 2017 saya kembali dipercayakan menjadi seorang guru. Masih tetap sama, saya menjadi guru TK walaupun latar pendidikan saya berbeda dengan pekerjaan saya. Sebagai seorang guru TK, saya memiliki tanggung jawab yang lebih, saya memiliki tantangan yang luar biasa. Karena apa? Karena saya mendidik anak-anak itu dimulai dari dasar tumbuh seorang anak. Ketika ditanya motivasi saya mengikuti program Guru Penggerak, saya teringat akan sebuah kutipan yang dikutip oleh William Arthur yang mengatakan bahwa guru yang biasa-biasa saja itu memberitahu, guru yang baik itu menjelaskan, guru yang unggul itu menunjukkan, dan guru yang luar biasa itu mengilhami. Termotivasi dari kutipan tersebut, saya
ingin menjadi seorang guru yang menginspirasi. Berpartisipasi dalam program Guru Penggerak ini menjadi salah satu inovatif dalam diri saya, karena saya berusaha selangkah lebih maju dari diri saya sebelumnya. Saya merasa menjadi seseorang yang paling beruntung karena dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mendukung, yang selalu memotivasi, terutama ibu kepala sekolah saya. Saat itu, kurang beberapa menit dari tes, sudah persiapan semuanya, ternyata saya lupa, saya teledor. Saya lupa membawa charger laptop, kami harus Google Meet. Laptop saya itu tidak bisa bertahan lama kalau tidak di charger. Saya panik, mau pulang jarak rumah dari sekolah ke tempat tinggal itu cukup lumayan jauh, jadi tidak akan sempat untuk tepat waktu ketika tes. Dan lagi-lagi ibu kepala sekolah saya datang jauh-jauh dari rumah untuk mengantarkan laptop beliau. Hal yang menjadi paling menarik bagi saya itu adalah ketika lokakarya pendidikan guru penggerak. Karena selama ini kami dipertemukan hanya melalui daring. Kami tidak pernah bertatap muka, kami bertegur sapa hanya lewat dunia maya. Nah, saat itu ada hal yang saya anggap paling lucu ketika kami semua CGP itu berkumpul di salah satu layanan kesehatan. Kami duduk bersebelahan dengan sesama CGP, tetapi kami tidak pernah saling sapa, kami tidak kenal, kami tidak tahu dengan CGP tersebut. Jadi ketika lokakarya itu semua berkumpul, semua bisa bertatap muka, bisa saling menyapa, itu menjadi hal yang paling berkesan bagi saya, karena kami bisa berkenalan, bisa saling bertegur sapa satu sama lain. Ketika mengikuti pendidikan guru penggerak, yang pasti saya bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan teman baru. Ketika saya bertemu dengan orang baru, saya mendapatkan manfaat yang lebih baik lagi, baik dalam pembelajaran, baik dari perubahan sikap saya, dan untuk pendidikan yang pastinya. Kami di sini selain mengikuti pendidikan, kami juga belajar bahwa seorang guru itu harus memiliki karakter, yaitu saling menghargai pendapat setiap orang. Saya berharap program ini menjadi wadah bagi guru-guru yang mau terbuka dengan hal-hal baru, yang mau belajar, dan yang mau keluar dari zona nyaman untuk mewujudkan pendidikan merdeka belajar. Untuk anak-anak Indonesia, semoga generasi-generasi anak Indonesia selanjutnya adalah anak-anak yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual, yang tumbuh dan kembangnya sesuai minat dan bakatnya, yang tumbuh dan kembangnya sesuai kodrat alam dan zamannya. Pendidikan Indonesia mampu menciptakan generasi-generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual, yang berbasis kompetensi dan berbasis budi pekerti, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Guru adalah tulang punggung pendidikan. Kalau bukan kalian yang melakukan perubahan, siapa lagi? Tetapi ingat, ketika kalian berpikir untuk menyerah, maka ingatlah untuk apa kalian memulainya. Niatkan dalam hati bahwa apa yang kalian lakukan itu merupakan suatu hal, suatu bagian di mana kalian melakukan perubahan untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi.
Ya, masih di Radio Edukasi BBGBDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Tentu saja kita kembali di program Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng bersama dengan Guru Penggerak. Dan kali ini bersama dengan Guru Penggerak Ibu Ratih Kumala Dewi, Sarjana Pendidikan dari SD Negeri Kuayuhan, Kapanewon Minggir, Sleman. Oke, dan kali ini kita masih akan melanjutkan untuk pembahasan terkait optimalisasi peran orang tua siswa di sekolah. Nah, saya ingatkan lagi yang mau bergabung silakan kita tunggu melalui WhatsApp di nomor 0856 912 51. 0856 912 51, atau jika Anda bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia di layar YouTube Anda dengan format ketik nama spasi instansi spasi pertanyaannya. Baik, sepertinya sudah ada WhatsApp yang masuk ini. Ini kita akan coba bacakan ya Bu Oke. Rati ya. Ini berkaitan dengan apa ya, bagaimana atau langkah-langkah nyata apa gitu ya. Oke, saya bacakan dulu. Ini datang dari Bapak Rusli di Bantul. Halo, selamat siang Bapak Rusli. Terima kasih sudah bergabung di acara ini. Nah, kepada Ibu Ratih nih, bagaimana Ibu selaku kepala sekolah meningkatkan dukungan orang tua siswa untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah? Itu yang pertama ya. Nah, kemudian langkah konkret apa yang diambil untuk merangkul guru-guru agar bisa mensukseskan program peningkatan peran orang tua tersebut? Oke, silakan Bu Ratih. Terima kasih Mas Yuda. Kalau ini saya Mm-mm. ambil yang terakhir dulu, Oke, yang guru dulu. merangkul guru-guru dulu ya. Oke. Oke, silakan. Di awal memang kita kan juga penjajakan Iya, apalagi karena orang baru gitu kan ya. betul sekali. Mm-mm, Kita butuh penjajakan, mm-mm, mengenal satu sama lain, mm-mm, dan untuk awal-awal itu mungkin mm-mm. ya masih ada rasa canggung Betul. karena di SD Negeri Kuayuhan sendiri itu banyak yang usianya sudah 50 ke atas Oke. gitu, dan Mm-mm, sekarang ada 2 yang udah mendekati pensiun. mm-mm, Jadi kita juga perlu adaptasi yang lebih, mm-mm. apalagi soal komunikasi. Iya. Nah, itu istilahnya nanti kalau saya misalnya pengen ngomong apa itu saya harus berpikir dulu. Hati-hati juga ya. Hati-hati juga Mm-mm, karena takutnya nanti apa yang disampaikan nanti kurang berkenan. mm-mm, mm-mm. Di yang misalnya yang sepuh-sepuh tadi. Iya. Karena kan kita juga di sini merangkul jangan sampai nanti mindset kita pengen membawa perubahan tetapi langsung langsung Menggebrak. menggebrak banget tanpa istilahnya kita tidak melihat situasi di Mm-mm, lapangan kayak gitu. betul. Mm-mm, Nah, hal-hal yang sudah yang saya lakukan, yang pertama saya walaupun sekarang kemarin tuh diberi ruang kepala sekolah. mm-mm. Kalau dulu kan belum ada ruang kepala sekolah Iya, nih. iya. Sekarang udah dibersihin bareng-bareng kayak gitu. Dikasih ruang kepala sekolah, tapi saya mencoba melakukan komunikasi dengan saya pengennya duduk bareng guru-guru dulu Mm-mm, di ruang guru. mm-mm, Jadi saya tidak istilahnya membatasi diri kalau di situ tuh saya kepala. mm-mm. Tapi di sini saya keluarga Iya, baru oke. kayak gitu. Mm-mm, Jadi saya masuk ke sana dengan istilahnya pagi ya misalnya ya santai lah ngobrol mm-mm, gitu. mm-mm, Yang kalau ada misalnya ada guru yang pas nggak ngajar atau apa mm-mm. gitu ya melakukan obrolan tadi Mas, hal-hal yang nggak penting dulu, Ringan-ringan ringan saja gitu ya, ya. Mm-mm, ringan nggak mm-mm, penting lah, mungkin mm-mm, cuma kayak bercanda atau mm-mm, apa kayak mm-mm, gitu. Nah terus setelah kayak gitu, kayak kemarin kita juga ngadain misalnya nih Mas, mm-mm, kita kan belum tahu lah gimana karakter masing-masing. mm-mm. Saya ngadain kegiatan yang guru-guru itu nyaman dulu. Misalnya, Oke. Mm-mm, yuk kapan kita kayak kemarin puasa, mm-mm. yuk buka puasa di luar bareng-bareng yuk kayak gitu. Jadi Mm-mm. kita pengen mencairkan suasana, Iya. mencairkan suasana dulu. Mm-mm. Mendapatkan hati gitu kan? Iya betul, kita kayak gitu. Terus Mm-mm, ada juga Mas, karena kita sekarang juga sudah punya kombel kayak mm-mm. gitu ya, Oke. kombel sekolah juga. Di situ saya untuk pertama kali itu Mas, Mm-mm. guru-guru itu takut karena Mm-mm. apa? Kombel Sudah nanti takut duluan gitu ya? takut Mas. Mm-mm. Jadi saya itu pengennya, ayolah kita ini dari kita untuk kita. Saya Mm-mm. kayak gitu.
jangan sesuatu hal baru itu membebani, jangan Mm-mm. dibuat susah dulu, Mm-mm. tetapi dibuat seneng, dibuat enjoy. Mm-mm. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin diperlukan atau Mm-mm. butuh bantuan, ayo kita Kita bareng-bareng. bareng-bareng Nah, gitu kayak ya. gitu. Mm-mm. Nah, alhasil di kombel kita, kombel sekolah itu, Mm-mm. saya mempercayakan untuk narasumber itu dari Dari guru-guru guru-guru sendiri. sendiri. Iya, Oke. walaupun nanti hasilnya kayak apa, saya Mm-mm. terima, Pak. Mm-mm. Jadi saya hasilnya kayak apapun saya terima. Kemudian kalau misalnya guru-guru itu butuh sharing, misalnya Bu materinya tentang ini kira-kira gimana, saya mencoba memberikan mungkin masukan Mm-mm. ini. Dan nanti kalau Bapak Ibu guru itu sudah presentasi, ya sudah selesai presentasi, saya berikan reward, Mm-mm. kasih penguatan juga. Mm-mm. Misalnya tadi ada hal-hal yang mungkin misalnya perlu dipertegas kayak Mm-mm. gitu, saya Mm-mm. berikan penguatan di situ juga. Nah, dari itu muncul Mm-mm. rasa kepercayaan diri Oke. Bapak Ibu. Mm-mm. Nah, lewat kombel juga Mas, Mm-mm. lewat kombel juga atau sambil menunggu, saya tidak menunggu kombel pas jadwal kombel Mm-mm. itu, tetapi saya memanfaatkan waktu untuk pas menunggu pulang karena sekarang kan Oke. udah 5 hari kerja untuk Mm-mm. Sleman kan. Mm-mm. Itu saya juga memanfaatkan momen-momen Mm-mm. itu untuk istilahnya sedikit-sedikit memasuki mindset Oke. guru biar Mm-mm. mau berubah kayak Oke. gitu. Mm-mm. Yang semula istilahnya mungkin saya kan tadinya mengamati ya pembelajarannya bagaimana, Mm-mm. setting kelas di ruangan Ruangan masing-masing itu seperti kayak apa? apa. Mm-mm. Yang saya lihat kan masih Iya. konvensional, masih ini kan kayak gitu kok, cuma textbook, Mm-mm. masih ini kan. Saya juga masuk pelan-pelan Mas. Oke. Masih udah tahu kan kalau Iya. perubahan itu Iya. tidak semuanya bisa diterima kan. Betul, Nah, dan betul. itu butuh waktu Mm-mm. untuk orang untuk adaptasi Mm-mm. nerima itu. Iya, Nah, iya. saya pelan-pelan nih. Saya berikan contoh misalnya, kenapa sih harus misalnya dibuat kelompok, Mm-mm. mungkin bisa letter U atau Mm-mm. apa, kenapa harus butuh seperti itu. Mm-mm. Nah, alhamdulillah lambat laun ini Mm-mm. sudah diterima Mas. Jadi Mm-mm. ada beberapa guru yang sudah mau berubah, Mm-mm. termasuk untuk setting Oke. kelas, pembelajaran juga udah tidak hanya di kelas saja, mungkin bisa Oke. memanfaatkan lingkungan sebagai Lingkungan sumber sekitarnya. belajar. Iya. Betul. Terus kadang kemarin itu kan kita udah dapat bantuan Chromebook nih Oke, Mas. Chromebook ya. Iya, Mm-mm. terus itu juga beberapa sudah ada yang memanfaatkan itu Mm-mm. untuk kemarin belajar Belajar Canva Canva. kayak gitu. Jadi Oke. Mm-mm. lama-lama saya lihat itu kok pembelajarannya Semakin sudah menarik, semakin bervariasi menarik, ya. bervariasi. Dan Uh-uh. saya itu senangnya apa? Kalau Bapak Ibu melakukan perubahan walaupun itu sedikit Mm-mm. saja, Mm-mm. saya itu langsung saya up Mas. Oke. Baik itu di story WA Uh-uh. Mm-mm. ataupun di medsos. Mm-mm. Jadi saya berusaha mengapresiasi Mm-mm. perubahan yang sudah dilakukan Mm-mm. guru-guru Mm-mm. kayak gitu, walaupun itu Oke. kecil. Betul. Biar Mm-mm. guru-guru yang lain tertarik, Mas. Betul sekali. Otomatis kalau saya memberikan feedback, saya Mm-mm. memberikan reward ke Mm-mm. guru walaupun hanya istilahnya cuma kata-kata atau Mm-mm. sanjungan ya, Mm-mm. otomatis guru yang lain itu tertarik, Mas, Tertarik. dengan Uh-uh. sendirinya tanpa Mm-mm. saya harus istilahnya ayo Bu berubah kayak gitu, Mm-mm. enggak. Tapi karena melihat teman-temannya udah berubah, Mm-mm. dia mesti akan mengikuti Oke. walaupun pelan kayak gitu, Mm-mm. Mas. Oke. Jadi dari situ saya pengennya kayak mainnya Mm-mm. halus, Mm-mm. cantik kayak gitulah. Jadi smooth ya, Iya. biar Tidak guru-guru terkesan langsung apa istilahnya itu langsung menonjok gitu ya. ya bener sekali, biar guru-guru juga nyaman. Iya. Karena Oke. ya tadi Mas, Mm-mm. sudah saya utarakan di depan Mm-mm. kalau guru-guru itu banyak yang sepuh Mm-mm. gitu. Jadi saya juga ngemong lah istilahnya kayak gitu. Memang harus pelan-pelan gitu Iya. ya. Mm. Oke, itu tentang langkah-langkah atau langkah konkret untuk Yang bisa merangkul guru-guru guru, ya, untuk bisa mensukseskan program peningkatan peran orang tua siswa. Nah, betul. terkait dengan orang tua siswa sendiri gimana ini untuk tadi untuk meningkatkan dukungan orang tua siswa untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oke Mas, kalau untuk meningkatkan itu kan pertama Mm-mm. tadi ya saya ceritakan walinya, Uh-uh. walinya itu kan hanya sebatas istilah Mengantar, mengantar, jemput gitu jemput, ya. iya, belum optimal. Nah, Mm. langkah yang pertama saya lakukan itu saya pagi-pagi Mas, Mm-mm. saya pagi-pagi itu memang sengaja Mm-mm. menjemput anak di depan gerbang itu, menyambut Oke. anak gitu Oh ya, iya iya. Mm-mm. biar saya juga
menjalin kedekatan dengan anak satu, yang kedua bisa say hello dengan orang tua, walaupun hanya menyapa, halo Iya. Bu, selamat pagi Bu, gitu salaman itu sudah istilahnya poin plus lah buat saya sendiri, karena di situ saya istilahnya bisa komunikasi secara nggak langsung tanpa istilahnya resmi yang undangan. Mengundang gitu enggak Iya, ya? gitu. Belum ya? Belum yang itu yang saya lakukan di awal kayak gitu. Lalu membuka obrolan sedikit demi sedikit tentang gimana sih sekolah impian Bapak Ibu, terus masukan apa sih buat Untuk sekolah sekolah kami, gitu ya? kayak gitu. Iya, karena saya yakin orang tua itu menyekolahkan anak di SD Negeri Kwayuan kan juga punya harapan, tidak hanya yang penting sekolah, mesti mereka juga punya istilahnya cita-cita atau harapan yang nanti kalau anak saya sekolah harapannya mungkin bisa apa atau bagaimana, kayak gitu Mas. Betul. Lah terus setelah kita sering kayak ketemu, jumpa kayak gitu, saya memang kemarin sudah melakukan istilahnya pertemuan dengan wali murid. Saya mengundang wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu dengan bertahap, karena ruang kelas yang tidak memungkinkan Mas, karena kita nggak punya rolling door. Jadi kita dibagi 1, 2, 3 terus 4, 5, 6 kayak gitu. Nah di situ selain perkenalan secara pribadi, karena saya juga baru di situ, saya menyampaikan beberapa hal. Jadi saya juga pengen tadi istilahnya mengenalkan sekolah itu sebagai rumah kedua anak-anak. Oke. Kemudian yang kedua, saya juga pengen mengubah mindset orang tua bahwa sekolah itu misalnya tidak hanya orang tua datang ke sekolah kalau ada undangan saja, atau misalnya ada anak yang masalah, atau mungkin nilai anak yang kurang. Nah, biasanya kan dipanggil karena Iya, itu nih. betul. Lah, ini mau kita ubah dengan cara tadi saya berikan kemarin saya paparan Mas, paparan sedikit sekilas tentang mungkin SD saya yang terdahulu. Oke. Iya, saya sampaikan di situ tentang peran dan support orang tua wali yang bisa istilahnya mengubah sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Oke. Jadi saya ceritakan di situ SD Negeri Pendulan yang saya dulu sekolah saya dulu itu kan salah satu pionir dari gerakan sekolah menyenangkan yang ada di Sleman. Dan beberapa kali sudah menjadi kayak tujuan studi tiru, ya. Kayak gitu. Saya ceritakan Mas di situ. Nah ternyata dari provokasi itu tadi orang tua Mereka itu tergerak. Oke. Oh iya kayak gitu mereka. Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Kenapa kita nggak gitu bisa ya. seperti itu? Oke. Padahal itu juga bisa. Padahal karakternya nggak jauh berbeda dengan kita kayak gitu. Oke. Nah setelah itu saya berikan kesempatan untuk orang tua itu membentuk paguyuban dulu Mas. Oke. Yang tadinya semula hanya WhatsApp itu hanya sebagai istilahnya informasi aja, secara formal kayak gitu. Ini mau saya ubah nih Mas. Ini nanti sifatnya tidak hanya seperti itu, tapi lebih kekeluargaan. Nah akhirnya mereka sudah membentuk paguyuban wali murid itu tadi. Ada ketua, sekretaris, bendahara dengan istilahnya kan nanti ada fungsinya kan Mas. Betul. Nggak hanya istilahnya cuma ya Bu, tanggapannya cuma kayak gitu. Lah terus yang saya bikin kagum di awal itu saat pertemuan wali itu sudah langsung berpikir Mas, wah kita tuh sebenarnya bisa nih sekolahan kita dibuat seperti ini yang kayak tadi loh yang dipaparkan Bu Guru. Nah jadi saya itu Mas, wah kena nih. Nah wah ini poin nih, saya harus bisa nih mainkan nih terus nih. Betul. Kebetulan saat itu belajar itu kan tidak hanya yang melulu di buku kan ya Mas. Salah satunya kita juga memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar juga. Iya, betul. Nah kalau lingkungannya nanti nyaman, terus kondusif, itu saya yakin untuk belajar anak kan lebih ini ya. Lah gebrakan awal itu wali udah mau apa coba Mas bantu. Satu, wali kelas 6 itu bantu ngechat Mas, ngechat kelasnya. Oh ya?
Iya, Ngecat kelasnya. iya, Jadi mereka swadaya gitu ya. iya swadaya. Keren. Mm-mm. Saya itu sampai jadi itu ibu-ibu itu naik tangga Mm-mm. ngecat bisa, Mm. Bu. Mm. Jadi nggak perlu saya sampai gini. Provokasi saya di awal itu kan memang di SD lama itu yang ngecat kebanyakan ibu-ibu. Ibu-ibu. Lah saya Oke. itu cuma kayak gini toh, Mas. Nah, ini aja bisa ibu-ibu. Ibu-ibu tuh semuanya bisa. The power of emak-emak. Saya bilang kayak gitu. Saya yakin di sini juga bisa. Kan Mm-mm. kayak gitu. Ternyata bisa, Bisa Mas. juga ya. Ya, Mm-mm. terus kalau kelasnya Bu, kelasnya semoga nyaman ya, anak-anak nanti betah di Mm-mm. kelas. Terus Mm-mm. nanti kalau ini pembelajarannya nanti di display nanti hasil belajarnya ini. Mm-mm. Lah, saya itu kan malah jadi kayak ini ya Mas ya, terharu gitu. Iya. Orang tua membayangkan sampai Sampai segitunya. segitunya. Nah, Oke. akhirnya kelasnya itu udah rapi, udah ini Rapi, kan Mas. tertata gitu Tertata ya. satu kelas dulu Mas, baru satu Mm-mm. kelas. Tapi Oke. ini bagi saya sudah pancingan ya Mm-mm. untuk kelas-kelas yang lain. Oke. Terus kemudian yang kedua, lingkungan sekolah yang kemarin dibantu wali itu Mm-mm. adalah parkir anak. Parkir anak. Iya, Mm-mm. dulu itu kan parkir anak itu masih tanah, Mas. Oh ya. Mm-mm. Kemudian kita memang sebetulnya ada anggaran di Mm-mm. pembuatan parkir, tapi untuk plester lah istilahnya, Mm-mm. hanya Mm-mm. untuk itu. Tapi berkat dukungan wali, Mas, Mm-mm. tenaga kita nggak perlu bayar Mm-mm. karena itu dikerjakan semua oleh wali. Oke. Dan Mm-mm. kita hanya bahan bakunya saja. Mm-mm. Akhirnya juga anak-anak juga nyaman Mm-mm. ke sekolah. Datang ke sekolah yang tadinya mungkin parkir ya, Mm-mm. kadang kalau nggak Kadang rata gitu berantakan juga gitu berantakan. ya. Mm-mm. Sekarang udah saya buat zona sepeda. Oke, Itu zona sepeda. anak-anak saya juga ini Mas, saya juga obrolin ke anak. Coba anak-anak kalau datang parkir ininya langsung dibalik, ini kepala yang depan Mm-mm. yang stang Mm-mm. itu Mas, Mm-mm. di depan. Jadi kalau pulang lebih enak langsung. Langsung gitu Nah, ya. Mm-mm. ternyata sekarang udah terkondisikan Oke, seperti terkondisikan itu. seperti itu ya. Iya, Oh, dan oke. kemarin juga dibantu dengan membuat apa namanya Mas, zona permainan tradisional Zona Inkleng. permainan tradisional. Iya, itu kan kemarin belum ada. Mm-mm. Nah, itu juga kemarin bisa dimanfaatkan. Ternyata saya lihat pas pembelajaran itu dimanfaatkan anak untuk ini Mas, menghitung luas dan keliling satuan tak baku. Oh gitu. Iya, ternyata Heeh. walau tidak hanya buat permainan, tetapi buat pembelajaran juga. Nah, Mm-mm. itu juga berkat wali. Saya juga wah, berarti ada manfaatnya juga Betul, ya, betul. kayak gitu, Mas. Kemudian selain itu juga kalau untuk pembelajaran, Mas, wali apa sih kontribusinya? Mm-mm. Kemarin wali itu saya libatkan Mm-mm. itu di P5-nya. P5-nya ya. Iya, Oke. Mm-mm. P5-nya itu wali itu saya ajak, saya kenalkan untuk parent teaching. Mm-mm. Jadi Oke. orang tua mengajar di sekolah. Mm-mm. Mengajarnya tidak pelajaran, Mas, Iya. tapi berupa life skill atau Sesuai dengan keahlian, kompetensi masing-masing Iya, para wali gitu iya, ya. saya juga memberikan contoh bahwa parent teaching itu tidak harus yang istilahnya bapak ibunya pegawai atau Enggak ya. polisi ataupun ini. Semuanya bisa. Misalkan hal kecil saja. Kita ngajari cara membuat minuman, misalnya teh atau kopi. Mm-mm. Lah, itu kan keterampilan hidup. Misal kalau di rumah ada tamu, anak-anak bisa membuat terus gimana sih nyampein ke tamu, Mm-mm. ngomongnya Iya, silahkan diminum, menyajikan menyajikannya gitu gitu. ya. Mm-mm. Itu kan sebuah keterampilan hidup, kecakapan hidup ya Mas ya. Itu juga sudah dilakukan. Bahkan kemarin ada wali juga Mm-mm. yang menjadi pengajar untuk lomba. Mm-mm. Oh. Mm-mm. Iya, lomba FLSN, Oke. FL2SN itu sebagai lomba pelatih lomba kria. Mm-mm. Itu Kemu- dari wali juga ya Iya. pelatihnya ya. Oke. Kemudian lomba menyanyi solo, Mm-mm. kemudian lomba pantomim. Mm-mm. Nah, itu ternyata Mas, kemarin alhamdulillah Mm-mm. anak-anak tembus untuk yang ke kabupaten yang untuk lomba Menyanyi. menyanyi solo. Oke. Kemudian untuk yang kria juara 3. Ini sebuah prestasi Mas, karena bagi saya karena kemarin katanya itu tidak mengikuti lomba. Oh gitu. Terus ya. sekarang udah mau karena walinya udah ini tadi udah udah melihat
perubahan yang kita tunjukkan, Mm-mm. karena kalau di guru penggerak itu aksi nyata di akhir, tapi kalau kita aksi nyata di di depan, depan ya. action dulu, baru Mm-mm. orang tua percaya nih. Oke. Tadi yang tadi lewat apa namanya kombel tadi saya sisip-sisipkan, ini akhirnya kan pembelajaran orang tua wali, Mm. pembelajaran wali siswa itu, wali kelasnya itu lebih menarik, Oke. lebih ini kan juga itu salah satu action kita. Kemudian apa ya, tadi gebrakan-gebrakan sedikit-sedikit tadi itu kan juga sebuah action. Betul. Nah itu, akhirnya wali dengan sadar sendiri memberikan istilahnya bantuan untuk kontribusinya ke sekolah. Jadi kayak gitu. untuk meningkatkan keberadaan dari SD Negeri Kuayuhan itu ya Bu Betul. ya. Oke, dan diharapkan kan nantinya kan secara perlahan-lahan nanti akan bisa dikatakan dengan berbagai gebrakan-gebrakan yang sudah dilakukan atau yang sedang nanti akan dilakukan lagi, akan menjadikan SD Negeri Kuayuhan Minggir Sleman itu akan bisa seperti SD-SD yang lainnya yang sudah lebih dulu gitu ya. Betul, setidaknya gini Mas, anak-anak itu bisa merasakan apa yang mereka belum merasakan saat ini. Bisa sama dengan sekolah yang lain, bisa bahagia, bisa nyaman di sekolah. Oke. Terus bisa merasakan oh iya ya, ternyata pengalamannya tuh lebih ini enak kayak gitu, kayak orang tua mengajar kan juga akhirnya kenal nih, Iya. itu mamanya itu, itu ibunya itu, akhirnya ada apa namanya komunikasi. ya. Oke. Baik, ini ada lagi pertanyaannya sudah masuk iya. ya. Ini responnya luar biasa nih. Terima kasih. Oke, berikutnya ini dari Bapak Guntur di Sleman. Ini izin share ya. Nah, yang saya temui adalah terkadang tidak semua orang tua itu nyaman berkomunikasi dengan sekolah. Sehingga sering dijumpai komunikasi dengan sekolah ketika ada panggilan dari sekolah saja ya. Padahal orang tua ingin sekali menanyakan perkembangan akademis maupun non-akademis anak mereka. Dan apakah Ibu pernah menyebarkan angket kepada orang tua siswa? Oke. Kalau ini kan saya baru awal ya Mas. Iya. Terus terang kalau untuk angket saya belum. Karena untuk yang awal saya ini. Tapi kalau untuk yang grup, saya itu juga pernah menemukan Mas. Oke. Ada gini, ada grup. Bahkan saya sendiri sebagai wali ya istilahnya, itu ada mungkin grup yang di private, jadi hanya admin yang bisa gitu. itu kan ada kan Mas, Ada. model kayak gitu. Nah saya juga mencoba menghimbau kepada guru-guru untuk menjadi istilahnya guru itu kan pelayan lah ibaratnya, pelayan anak-anak. Nah ataupun nanti kalau ada apa namanya, ada wali yang membutuhkan informasi, tolong ditanggapi dengan baik. Kalau misalnya juga saya juga pernah Mas saat apa namanya pertemuan dengan wali itu sampai saya tuh share nomor saya. Silahkan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang misalnya mendesak yang ingin dikomunikasikan, silahkan WA saya. Saya membuka diri seperti itu Mas. Bahkan kemarin saya membuat grup paguyuban dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berisi perwakilan apa namanya, perwakilan Wali? ketua, iya, Oke. ketua sekretaris bendahara seperti itu per kelas. Jadi di situ saya informasikan tidak hanya hal-hal yang kurang saja, hal-hal baik pun semuanya saya share di situ dan saling merespon. Ternyata itu sudah saya coba dan alhamdulillah wali-wali itu yang mungkin yang semula cuek juga, kita kan juga mengharapkan wali itu juga memberikan respon, tidak hanya wali yang pengen gurunya respon, tapi kita juga pengen wali juga respon. Ternyata itu juga ada responnya, Mas. Nah, responnya itu mereka tuh kalau saya nge-share apa, langsung ya, ditanggapi. langsung ditanggapi. Kayak misalnya kemarin saya mendapat bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, misalnya 3 set tempat sampah, kemudian bibit buah 10. Lah itu saya share, alhamdulillah kita SD Negeri Kuayuhan kemarin mengajukan bantuan dan ini sudah terrealisasi. Lah terus ditanggapi, ya Bu gini. Dan dari maksud saya dari hal-hal tidak harus melulu angket ya. Kalau angket itu kan formal banget ya Mas. Betul. Itu sudah ini. Tapi saya mencoba masuknya karena saya baru. Jadi saya masuknya pelan dulu Mas. Pelan dan tadi smooth, agak halus dulu. Jadi saya lewat
tadi Mm-mm, grup-grup mm-mm, wali kayak gitu. mm-mm, Dan sesekali saya juga membuka ruang dialog dengan Bapak Ibu guru. mm-mm, Gimana Bapak Ibu? Ada kendala? mm-mm. Ada masukan? Masukan? Atau ada ini hal-hal yang perlu disampaikan atau mungkin ada wali yang kurang ini responnya Mm-mm. atau bagaimana. Nah, nanti kita ada dialog nih di situ. Oke. Nah, nanti kalau ada apa istilahnya perlu diselesaikan, kita Mm-mm. selesaikan bareng-bareng kayak gitu, Mas. Oke. Baik, perbincangan semakin menarik ya dan tentu saja kita masih akan berlanjut lagi ya Bu Rate ya. Namun Iya, kita akan kembali jeda dulu untuk menyimak beberapa selingan berikut. Untuk itu tetap di sini di Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng Guru Penggerak hanya di Radio Edukasi, cerdas, santun dan menghibur. Bagi teman-teman SMP dan SMA nih yang penasaran gimana sih caranya menyusun cerkak yang gampang, yang menarik begitu ya. Nah, dengerin Resban nih. Di Resban akan dikupas tuntas. Gimana sih caranya menyusun cerkak sesuai dengan imajinasi kita dan bisa memaksimalkan potensi yang ada. Karena belajar bahasa Jawa khususnya ya, itu tidak hanya melalui teori ataupun buku, tapi kita bisa belajar melalui alam dan sekitarnya. Nah, mari menyimak serta mendengarkan Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Karena di sini kita akan mendapatkan banyak hal, tips dan trik tentang sastra dan budaya. Program Radio Edukasi Resban ini sangat menurut saya pribadi sangat bermanfaat. Malah kalau perlu diperbanyak jamnya. Tidak hanya di tiap hari Jumat, tapi kalau bisa paling tidak 1 minggu itu ada 2 atau 3 kali. Apalagi di jam-jam rawan anak-anak itu dolanan HP. Main HP itu biasanya habis ngasar sampai jam itu banyak. Kalau bisa kemudian digiring untuk mendengarkan pembahasan tertentu yang bisa menarik perhatian mereka melalui radio edukasi akan lebih menarik sebetulnya. Dan semoga Resban bisa semakin semangat, semakin banyak menggali informasi yang memang dibutuhkan oleh generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Hai insan edukasi, selalu simak Radio Edukasi dari Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam program Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara pada hari Jumat jam 15 sampai jam 16 yang menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa yang membahas tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa. Jangan lupa ya. Ya, masih di Radio Edukasi BBGBDIY, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali lagi di program Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng bersama dengan Guru Penggerak. Dan kali ini masih bersama Yuda Wijasena. Juga Guru Penggerak kita ada Ibu Ratih Kumala Dewi Sarjana Pendidikan. Beliau Kepala Sekolah dari SD Negeri Kuayuhan Minggir Sleman. Dan kali ini kita masih membahas terkait optimalisasi peran orang tua siswa di sekolah. Baik, Bu Ratih, kita akan kembali lagi ngobrol ya. Kita masih ada satu segmen lagi. Nah, terkait dengan lantas bagaimana nih untuk membangun sinergi dan komunikasi dengan orang tua siswa sendiri agar apa ya program-program yang nantinya dijalankan atau yang sedang berjalan itu akan selalu berjalan terus gitu. Tentunya Mas Yuda, Mm-mm. kalau kita pengen semuanya lancar, Mm-mm. itu kan berkesinambungan. Oke. Nah, oke. Mm-mm. Itu kan berarti kita harus menjalin komunikasi yang baik nih. Mm-mm. Mm-mm. Yang tadinya di awal kita sudah memaparkan program mungkin Mm-mm. untuk 1 semester ini. Mm-mm. Nah, kita kan juga butuh nanti di tengah jalan pas Mm-mm. pelaksanaan orang tua juga dilibatkan. Dilibatkan. Jangan Mm-mm. sampai orang tua itu hanya di depan dikasih tahu, tapi pas pelaksanaan ini cuma misalnya dikasih tahu kan kayak misalnya ada kegiatan outing atau Mm-mm. apa gitu Mm-mm. ya. Misalnya kayak kita subsidi silang. Mm-mm. Nah, tapi setelah itu nggak ada feedback atau Feedback. refleksi. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kita biasakan di sini saya sekarang mulai membiasakan untuk refleksi, Mas. Refleksi ya. Iya. Mm-mm. Jadi setelah kita merencanakan program pelaksanaan, kita mesti ada refleksi. Oke. Supaya apa? Nanti untuk
next project kita ini kita dipercaya Mas. Mm-mm. Tidak hanya kita tuh mengumpulkan wali karena hanya sekedar butuh. Iya, iya. Kalau kita cuma butuh, Mm-mm. kita ngundang. Mm-mm. Nanti kalau udah selesai, udah kan kayak gitu kan. Kadang ada yang seperti itu Iya, kan. mm-mm. Nah kita enggak, kita mencoba sekarang kita bangun yang namanya refleksi. Mm-mm. Nah di situ kita saling mengungkapkan gimana nih kemarin kegiatannya. Mm-mm. Mm-mm. Ada yang kurang nggak? Mm-mm. Ada masukan nggak? Yang perlu diperbaiki apa? Mm-mm. Kan kayak gitu. Iya, iya. Nah dari situ hal-hal kecil pun menjadi usulan Mas. Mm-mm. Jadi tidak Iya. hanya di forum ya, Iya, iya. tapi bisa biasanya saya share juga di WhatsApp yang perwakilan wali ataupun saat ketemu Mm-mm. dengan wali. Mm-mm. Saya berikan pertanyaan kayak gitu. Mm-mm. Nah akhirnya mereka ngobrol. Mm-mm. Bu besok tuh sebaiknya gini, terus nanti ditambah ini. Oh iya, Oke. makasih masukannya. Luar Jadi biasa. next project Mm-mm. kita kalau minta tolong lagi Akan mudah ya. mudah. Mm-mm. Nggak Oke. hanya kalau butuh aja Mas. Oke. Nah, sejauh ini seperti apa sih respon dari para orang tua wali sendiri dengan diikut sertakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka? Seneng Mas mereka. Kadang kayak kemarin. Mm-mm. Besok itu kan ada di Sleman itu yang SSE, yang Sleman School Expo itu. Oke. Itu kan mau ada senam anak perwakilan 10 anak untuk senam. Oke. Nah, kebetulan kan di kita guru olahraganya itu kan cowok. Jadi untuk senam itu istilahnya kurang lihai gitu, Mas. Nah, kebetulan tanpa istilahnya kita tuh minta tolong lagi ke wali yang kebetulan Yang menjadi mempunyai skill. tentang senam Iya, gitu soalnya ya. beliau itu instruktur senam di Oke, situ di wow. padukuan lah Mas, tingkat padukuan ini. Tapi ternyata Bu, tanpa saya ini ya, Bu, saya besok kapan lagi Bu ngajarnya Bu? Oh iya? Wow. Iya, jadi kemarin itu Sangat responsif. iya, saya tuh heran loh. Ini mana wani, malah menawarkan Wah, diri ini ya. harus selalu diberdayakan nih Iya. kayaknya, ya kan? Iya, kok malah menawarkan diri ya kayak gitu. Bu, kapan besok lagi Bu, saya jam berapa bisa bantu? Oh ya, Ibu kapan nih kira-kira pas ada waktu luang? Siap Bu, pokoknya tuh saya siap terus. Saya ini kan saya cuma di rumah, bilangnya kayak Oke. gitu. Tapi kan saya juga mikir ya kan walaupun di rumah kan, tapi kan juga ada kerjaan kan kayak Iya, gitu. Tapi ternyata ya mereka kalau udah dirangkul, udah di ini ya ternyata responnya juga Ketagihan ya. ketagihan kayak gitu Mas. Jadi Bu, saya kemarin bilang besok Jumat lagi aja bareng-bareng, kalau pas Jumat sehat itu kalau pagi nanti senam bareng-bareng aja. Nanti yang kepilih untuk maju di senam bareng di SSE berdiri di depan sendiri, kayak ngasih contoh teman-teman yang Iya, lain iya. misalnya kayak gitu. Oh ya Bu, siap kayak gitu. Jadi tuh malah saya yang ini apalagi ya kan kayak gitu. Iya. Termasuk kayak pantomim kemarin Pak. Pokoknya Bu, saya selaku walinya Sinung siap Bu, kapan aja bantu kayak Oke. gitu. Nanti kalau kostum apa-apa, make up nggak usah dipikirin, dah kita saja. Saya juga wah yes, alhamdulillah kayak gitu. Baik. Nah, kira-kira apa sih tantangan yang dirasakan Ibu terkait dengan peran orang tua siswa di dalam sekolah ini? Tantangannya itu kita harus konsisten. Mm-mm. Yang namanya menjalin hubungan itu yang satu, kalau saya selaku kepala sekolah di situ saya tanamkan ke pribadi saya sendiri, yang namanya menjalin hubungan baik dengan baik itu wali ataupun kemitraan yang lain, itu satu adalah silaturahmi dan menjalin persaudaraan. Jadi kalau saya supaya apa Mas, jangan sampai nanti itu ya tadi kita itu minta bantuan kalau kita butuh doang. Tapi kita memang benar-benar membangun persaudaraan dulu. Kayak gitu. Yang kedua konsistensi. Jangan sampai kalau pas butuh kita panggil, kalau enggak ya udah kita diem aja kayak gitu, enggak. Terus yang ketiga, tantangannya kita itu istilahnya kalau sama wali itu harus berada di bawah itu apa ya Mas, istilahnya ngisori kalau Jawanya, gitu tapi ya. apa ya, kita itu nggak harus memposisikan diri terus sebagai yang
Di di atas. atas dan yang harus dihormati. Mm-mm. Tapi kan di sini kita yang butuh mereka kayak gitu. Jadi Jadi harus bisa menguongke istilah Jawanya nguangke, gitu ya. iya kayak Mm-mm. gitu. Jadi kita harus latihan itu, Mas. Mm-mm. Itu tantangan yang sulit. Uh-uh. Dan kita ini lagi tantangan kita itu bagaimana cara membuka komunikasi yang kemarin mungkin sempat istilahnya tidak Tidak terjalin. terjalin. Terus bagaimana kita membuka komunikasi baik Mm-mm. itu dengan warga atau wali ataupun kemitraan yang lain. Nah, itu Mm-mm. tantangan saya, Mas. Oke, baik. Nah, sejauh ini apa sih kendala-kendala yang ditemui terkait dengan peran orang tua wali di sekolah itu sendiri? Wali itu kendalanya kalau yang pas responsif itu langsung, Mas. Mm-mm. Tapi ada juga wali yang cuek. Itu Mm-mm. ada yang model cuek. Ah, masa bodoh aku udah nyekolahin, itu udah Mm-mm. tugas guru. Ada juga yang Ada seperti berpikiran, itu iya. ya, Ada yang kalau diajak misalnya kegiatan. kegiatan atau pertemuan selalu izin, itu juga Oh ya, ada. 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 Mm-mm. Ada yang model kayak gitu. Tetapi saya juga ngobrol sama wali. Biarkan yang misalnya yang belum mau, ya udah Mm-mm. nggak apa-apa dulu. Mm-mm. Kita ajakin yang mau-mau dulu. Karena Mm-mm. apa? Kalau kita misalnya terlalu ngurusin yang nggak mau, Mm-mm. nanti energi kita akan habis. Mm-mm. Soalnya kan kalau kita cuma ngomongin, itu misalnya nggak mau Bu, masa kita terus yang ini, nanti Mm-mm. energi kita malah jadi negatif, malah Mm-mm. nanti nggak maju kitanya. Mm-mm. Jadi saya juga ngobrol sama wali, yuk ajak yang mau dulu, Mm-mm. yang sefrekuensi dulu. Mm-mm. Kalau nanti kita yang nggak sefrekuensi yang diajak, nanti energi kita habis karena Mm-mm. nanti harus menjelaskan terus, harus Mm-mm. memberi dia pengertian terus. Iya. Jadi kayak gitu Mas tantangannya. Kayak gitu. Oke, jadi memang betul-betul walaupun sebagian mayoritas mereka sudah sangat welcome gitu ya, Iya, tapi memang ada beberapa yang masih ada Iya. yang cuek itu masih Iya. ada gitu Iya, ya. tapi nggak masalah. Nggak masalah Iya. ya. Mm-mm. Oke, baik Inspirasi dan Ibu Ratih, kita lanjutkan lagi terkait dengan, nah, dari apa yang sudah dijelaskan dari Ibu tadi, respon dari para orang tua wali, juga tentu saja para guru juga ya. Iya. Nah, sejauh ini dampak positif yang dirasakan. Dampak positifnya Mm-mm. sekarang anak-anak lebih ceria, Mm-mm. lebih happy, Ya, gurunya juga. oke. Karena kalau gurunya happy, anak-anak juga mesti happy. Mm-mm. Terus yang ketiga, sekarang masyarakat juga istilahnya lebih lebih well ke kita, lebih ini. Jadi udah oh iya ya, ini udah kegiatan, misalnya kita melakukan kegiatan itu udah support. Kayak kemarin ada halaman kita Mm-mm. dipinjam oleh warga untuk pengajian gitu Mas. Oke. Misalnya kayak gitu, ya kita nggak masalah, ternyata kayak simbiosisnya gitu loh Mas. Termasuk kemarin pas Lebaran itu, Mm-mm. pas kita berkunjung ke Mm-mm. tetangga, ke depan sekolah itu kan warga kan. Iya. Kita berkunjung ke warga-warga depan sekolah itu, ternyata responnya setelah menceritakan, wah sekarang kan ya kegiatannya udah mulai kelihatan ya. Ternyata tuh kita ada CCTV yang tersembunyi. Iya. Ternyata Ada kita yang memantau secara Iya. tidak langsung kan ya itu iya ya betul, warga. iya. Ternyata kemarin pas silaturahmi, pas Mm-mm. Lebaran ke tetangga depan sekolahan Mm-mm. itu, ternyata mereka itu secara langsung nggak ngasih testimoni Mas. Ah sekarang udah mulai ini ya Bu ya, udah ini ya lumayan gini. Berarti dampaknya itu walaupun tadi ya secara langsung udah dirasain sama guru, sama anak, warga pun walaupun hanya dengan melihat, mereka sudah udah merasakan perubahan, atmosfer perubahan kayak gitu Mas. Oke. Lantas apa nih harapan ke depan dari seorang Ibu Ratih Kumala Dewi Sarjana Pendidikan terkait dengan optimalisasi peran orang tua siswa di sekolah? Kalau harapan saya, jadi gebrakan ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tetapi ini berkelanjutan sampai seterusnya kayak gitu. Bahkan kami selalu menunggu dan ini perubahan ataupun inovasi-inovasi baru yang nantinya bisa menjadikan SD Negeri Kwayuhan ini lebih inovatif, lebih kreatif lagi. Karena saya yakin
sedikit kecil apapun perubahan, jika itu kita mau berbagi, mau kolaborasi, saya yakin nanti akan membawa kebermanfaatan seperti itu, Mas. Oke, baik terakhir nih sebelum kita akhiri karena kita ternyata sudah sampai di penghujung acara juga. Barangkali ada closing statement yang bisa disampaikan ke insan edukasi juga sahabat BBGBDIY. Silakan Bu Ratu. Baik untuk Bapak Ibu guru yang di luar sana, saya secara pribadi menyampaikan bahwa orang tua ini adalah aset kita, aset utama kita. Untuk itu jangan pernah istilahnya kita membatasi diri dengan mereka, kemudian jalin komunikasi yang baik dan mulailah dari hal-hal yang ringan, dari hal-hal yang nggak penting, nanti insya Allah akan membawa kebermanfaatan untuk kita, seperti itu. Amin. Oke, semoga nanti kedepannya SD Negeri Kewayuhan Minggir Sleman ini menjadi sekolah yang bisa jadi menjadi sekolah untuk tempat studi tiru gitu ya. Amin gitu ya. Oke. Baik Ibu Ratih Kumala Dewi, tampaknya kebersamaan kita harus segera kita akhiri dan terima kasih ya sudah hadir di studio Radio Edukasi melalui program Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng bersama Guru Penggerak. Semoga ini bisa bermanfaat dan juga bisa memotivasi para guru juga kepala sekolah dan juga menginspirasi untuk bisa menjadi sekolah yang senantiasa menjadi sekolah yang selalu untuk bisa istilahnya ya, sekolah yang dirindukan, sekolah yang menyenangkan sehingga anak-anak akan selalu betah belajar di sekolah yang sangat menyenangkan itu gitu ya. Betul sekali Mas. Oke, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ketemu lagi, tentu saja dengan topik yang berbeda gitu Baik ya. Mas, terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk insan edukasi dan sahabat BBGBDIY yang hingga saat ini masih menyimak acara ini, dan pastikan Anda bisa kembali menyimak program Gerbang Guru Penggerak, gerak bareng bersama Guru Penggerak setiap hari Jumat pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Baik, saatnya saya Yuda Wijayasena pamit dan saya Ratih Kumala Dewi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan Radio Edukasi cerdas, santun dan menghibur. Terima kasih Anda baru saja mengikuti Gerbang Guru Penggerak, ajang bincang-bincang bersama Guru Penggerak. Simak kembali Gerbang Guru Penggerak pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.